Mendengar sabda dari bacaan pertama dan dari bacaan Injil, kita lihat ada dua hal yang berbeda, dua hal yang kontras. Tuhan, pada penghujung Yesus jauh sudah lebih dahulu mengungsi sebelum kita mengungsi, dan berlari menempuh jalan yang begitu jauh juga sudah dialami. Juga firman itu dekat, sang sabda itu akrab dengan kita. Entahkah di penghujung tahun 2024, ketika kebanyakan kita di wilayah ini menjadi penyintas atau korban dari erupsi Lewotobi, dan terpaksa kita harus mengungsi ke tempat ini atau ke tempat lain, apakah firman sang sabda dia tetap di antara kita? Saya kira dalam nada iman kita bisa katakan, dan kita juga harus mengatakan ya, dia ada, dia akrab, dan dia dekat dengan kita meskipun dalam situasi yang tidak enak, situasi kesesakan, situasi penderitaan. Ya, status kita menjadi pengungsi. Banyak sekali kita berkenalan dengan orang baru. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah berpikir, tetapi ada suasana lain yang membuat kita kemudian mengenal banyak orang. Yesus sungguh menjadi firman yang datang dan tinggal. Baru pertama kali ya merayakan tahun baru di tenda pengungsian, Mama? Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Perasaannya bagaimana, Mama, kalau rayakan Natal tahun baru di pengungsian ini, Mama? Rasanya pokoknya tidak seperti di rumah tinggal sendiri. Sedih atau gimana? Sedih campur. Ingat, senang juga gitu-gitu saja, lebih banyak sedih. ingat rumah? Ingat rumah. Semua yang di rumah tuh. Ingat rumah ya? Iya. Dari tahun baru di sini cukup sedih atau gimana, Mama? Sedih. Sedih sekali ya? Iya. Mau pingin kembali ke rumah atau gimana? Pengen kembali ke apa? Ini di Buat kegiatan apa? tidak ada ya? Iya. Kalau di rumah, kalau di kampung dulu? Oh, kalau di kampung dulu tuh sibuk, malam begini bisa, apalagi kalau ada tanggungan kors semua, pokoknya libat diri semua, ikut kors. Tapi semua. kali ini tidak ya? Iya. Natal tahun baru ini begini saja. Begini, berarti sedih sekali, Mama. Iya. Sang sabda itu akrab dengan kita. Entahkah di penghujung tahun 2024, ketika kebanyakan kita di wilayah ini menjadi penyintas atau korban dari erupsi Lewotobi, dan terpaksa kita harus mengungsi ke tempat ini atau ke tempat lain, apakah firman sang sabda dia tetap di antara kita? Saya kira dalam nada iman kita bisa katakan, dan kita juga harus mengatakan ya, dia ada, dia akrab, dan dia dekat dengan kita meskipun dalam situasi yang tidak enak, situasi kesesakan, situasi penderitaan. Ya, status kita menjadi pengungsi.
mendengar sabda dari bacaan pertama dan dari bacaan Injil, kita lihat ada dua hal yang berbeda, dua hal yang kontras. Tuhan, pada penghujung Yesus jauh sudah lebih dahulu mengungsi sebelum kita mengungsi. Dan berlari menempuh jalan yang begitu jauh juga sudah dialami. Juga firman itu dekat. Refleksi dan bersyukur. Kita bersyukur bukan hanya untuk Allah Putra hidup dalam sejarah, dalam ruang oleh kasih ilahi. Maka saat kita bersyukur, mari berterima kasih atas semua perjalanan selama tahun 2024. Untuk setiap rahmat, untuk setiap berkat yang kita alami, tetapi juga untuk setiap situasi yang mencekam, situasi yang membebankan, situasi yang tidak enak yang kita alami. Secara khusus ketika kita mengalami status sebagai pengungsi ketika letusan Gunung Lewotobi. Tetapi semua ini adalah cara atau tanda bagaimana kita memaknai hidup kita. Yang genap berusia 87 tahun dan mohon perlindungan untuk tahun 2025. Syukur atas ulang